Saya sudah bersama pakar otonomi daerah yang pernah menjabat Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2010 sampai 2014, Profesor Jo Hermansyah Johan. Prof Jo, terima kasih sudah di Rosi. Yes, sama-sama Rosi. Sehat Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sehat itu yang paling penting. Iya. Kita akan bicara soal siap-siap pilkada, Ya. rasa pilpres itu yang Itu banyak elit Iya. politik katakan. Tapi sebelum itu di bagian awal ini Prof, saya ingin karena Prof adalah seorang ahli otonomi daerah, setelah reformasi kita ada desentralisasi kekuasaan, dan tahun ini untuk pertama kalinya kita akan pilkada lebih dari 500 daerah. Luar biasa. Saya mau Prof proyeksikan dulu, ini akan jadi barang seperti apa di bulan November mendatang. Begini ya Rosi, ya kan kita desentralisasi itu memberi ruang kepada daerah bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, dari mana mulainya yang baik? Tentu dari pemimpinnya. Ya, kalau kita pilih pemimpin, rakyat terlibat, lalu kemudian nanti pemimpinnya mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat di daerah itu. Nah, dalam rangka itu dipromosikanlah pemilihan kepala daerah yang fair and fair lah, yang bebas. Nah, maka pemilihan kepala daerah kita itu dulu masalahnya tidak bisa dijalankan bersamaan. Tiap 3 hari sekali satu pilkada. Betul. Nah, saya ingat betul. Waktu itu Pak Wakil Presiden Yusuf Kala masa itu mengatakan di dunia ini hanya Indonesia yang bisa dibilang setiap 3 hari sekali ada pilkada. Saya ingat betul Pak JK pernah bilang itu. Jadi kan katanya efisiensi itu nggak hanya di bidang administrasi aja, tapi juga di politik boleh ada efisiensi. Itu Pak JK. Nah, oleh karena itu, ayo kita cari format pilkada yang digelar secara bersamaan lah, one day election. Nah, untuk itu nggak bisa langsung ujuk-ujuk sekaligus kan, mulailah bergelombang. Gelombang pertama 2015, kemudian gelombang kedua 2018, lalu gelombang ketiga 2020. Nah, gelombang yang bisa disatukan serentak nasional tahun 2024 ini. Tahun inilah. 545, kecuali Jogja saja. Karena Jogja cara pemilihan gubernurnya kan lewat penetapan. Prof Jo, jadi ini adalah bagian dari format baru, model baru supaya kita tidak mengulang seperti dulu selalu ada pilkada hampir bisa dibilang setiap 3 hari sekali. Dan itu melelahkan itu. Rakyat lelah, bolak-balik, kemudian keadaan pembiayaannya juga lebih mahal ongkosnya. Karena satu provinsi saja bisa ada pilkada untuk gubernur, bisa ada untuk bupati, bisa ada untuk wali kota. Nah, pertanyaan saya kemudian Prof, apa proyeksi Prof Jo, karena ini adalah kesepakatan bersama, lebih dari 500 pilkada tahun ini, ini proyeksi akan, tadi barang kayak apa ini nanti? Yang paling kita dambakan ada sinkronisasi antara perencanaan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Kalau tahun pilkadanya beda, akhir masa jabatan juga beda, pusat dan daerah itu nggak bisa diatur-atur kesamaan sinkronisasi perencanaan pembangunannya. Jadi kalau ini sama, presiden kan nanti akan dilantik 1 Oktober 2024. 20 Oktober 20 Oktober 2024. Pilkadanya 27 November 2024. Lalu nanti mereka diperkirakan 2 bulan setelah itu dilantik, Februari 2025. Nah, RPJMN nasional kan rencana juga 2025. Pembangunan jangka panjang dan menengah. Nah, nasional akan juga 2025 startnya. Daerah semuanya provinsi, kabupaten, kota, kita akan juga sama di 2025. Jadi manfaat yang paling diharapkan sebetulnya sinkronnya perencanaan pembangunan, tentu saja pelaksanaan pembangunan antara pusat dan daerah sehingga efektif. Jadi tidak tidak membuat pembangunannya itu tidak berbeda-beda, kepentingan berbeda-beda, kemudian berbeda sehingga tidak efisien. Jadi niat awalnya adalah ketika presiden terpilih sudah ditetapkan, lalu kemudian dilantik, maka kemudian pemerintahan daerah mulai pemilu untuk para pemilih pemimpin lokal, supaya rencana pembangunan antara pusat dan daerah satu tarikan nafas gitu kira-kira ya. Di samping nggak mahal ongkosnya katanya, gitu juga efisiensi dalam soal penyelenggaraan. Hanya banyak aktivis pro demokrasi
melihat politisi juga banyak mengatakan ini, Prof, bahwa dalam 1 tahun kita punya 3 model pemilu, pilpres, pileg, dan pilkada. Katanya ini juga meskipun kita belum menjalani sepenuhnya dengan pilkada, ini harus ada evaluasi. Prof Jo, apa pandangan? Saya kira memang kalau dilihat dari segi kesulitan ya, kalau dia dilakukan pada tahun yang sama, kesiapan penyelenggaranya ini, pemilu KPU kan agak kedodoran di KPU menggelar pada tahun yang sama, belum selesai tahapan pilpres, kemudian masuk lagi tahapan pilkada serentak nasional. Partai-partai politik juga kesulitan karena dia harus menyiapkan calon-calon 545 kepala daerah sambil juga ngurusin yang terkait dengan pilpresnya dan pilegnya. Itu Mbak Rosi ya, jadi itu ada kesibukan yang luar biasa, dan rakyat juga kan sebentar lagi balik lagi nih, November harus pergi memilih ke TPS kita. Cuman menurut Prof Jo masuk akal nggak, atau memang perlu dipikirkan ulang format yang baru dibuat, terus tapi harus dievaluasi kita lihat ulang. Jalan dulu lah. Ya, mungkin keamanannya juga harus kita perhatikan. Ini apa kan aman aja nih sekaligus serentak di 445 itu. Bagaimana kalau terjadi kerusuhan, kekacauan dalam satu pemilihan di 10 daerah sekaligus, 20 daerah sekaligus. Siap nggak aparat keamanan kita? Itu juga penting dicatat ya kan. Kita bicara soal pilkada, dan yang sekarang juga menjadi perkataan tren itu adalah dinasti politik. Ya betul, ya. Banyak yang kemudian praktek politik dinasti itu, Prof Jo, itu dilihat dari para pemimpin daerah melalui pilkada. Kita semangat reformasi, otonomi daerah, desentralisasi, dan ada pilkada, tetapi itu juga melahirkan dinasti politik. Apa yang salah? Kenapa sesuatu yang menjadi dasar reformasi, keinginan untuk membuat pemimpin lokal itu bagian dari siklus atau mendapatkan pemimpin lokal yang sesuai dengan keinginan pemilih di daerah itu, tapi justru melahirkan dinasti politik yang bapaknya habis bapaknya ke anaknya, suaminya ke istrinya. Apa yang salah Kak? Nah, ini kan musuhnya pemerintahan Orde Baru yang kita ganti dengan pemerintahan reformasi kan. Orde Baru itu kan sangat syarat dengan KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, ya, itu loh Mbak Rosi, ada nepotisme kan di Orde Baru dulu. Lalu kita mengharapkan reformasi menghilangkan nepotisme itu. Nah, ternyata ketika kita menyelenggarakan demokrasi di mana kesiapan masyarakat, saya melihat lebih kepada kesiapan masyarakat kita. Masyarakat kita kesiapan tingkat pendidikannya, kesiapan tingkat ekonominya. Jadi masyarakat itu dengan 100.000, 200.000 bisa saja kemudian memberikan suaranya berdasarkan NPWP itu, nomor piro, wani piro kan, politik uang. Kedua, elit kita di tingkat lokal, elit kita di tingkat lokal juga menggunakan ini. Iya, jadi siapa yang menjadi kepala daerah, kemudian dia menjadi ketua partai di daerah itu, lalu ketika sudah dia 2 periode, dia ingin kebijakannya itu jangan diubah oleh kepala daerah yang bukan kelompoknya atau saudaranya, kerabatnya, maka itu juga memicu untuk mendorong istri, anak, menantu, ipar, ponakan. Jadi Prof, ini harga yang harus dibayar dari otonomi daerah. Jadi harus ada penguatan pendidikan rakyat, penguatan ekonomi rakyat. Jadi kita mengadopsi model 1% 1 vote ini kan sangat maju, ya. Sementara masyarakat kan masih di bawah itu paternalistik loh Mbak Rosi. Ya kan, apa kata Bapak? Ya kan, lebih suka begitu. Jadi bapaknya bupati, lalu kemudian ketika dia istrinya maju atau anaknya maju, maka masyarakat yang menjadi patron dari bapaknya itu akan memilih pilihan bapaknya juga. Yang mungkin harus juga diingatkan ulang pada penonton Rosi adalah sebenarnya waktu itu pemerintah, Prof Jo masih di Kementerian Dalam Negeri, pernah mengatur supaya kronisme di pilkada ini tidak terjadi. Betul. Karena kita udah punya data waktu itu. Zaman 2012 ada 60 orang kepala daerah dan wakil yang terafiliasi
menerapkan politik dinasti atau politik kerabatan. Bapaknya ke anaknya, suaminya ke kita istrinya. catat itu sama dengan 11% dari jumlah daerah otonom kita. Nah itu udah warning kan? Ya. Waktu bikin undang-undang tentang pilkada, kita sebut dan ingatkan data ini kepada kawan-kawan di Senayan, di DPR RI, Komisi 2, dan mereka kemudian juga melihat hal yang sama dan sepakat sudah. Jadi Ayo, kesepakatan kita atur. politik waktu itu clear ya, clear. bahwa waktu itu selama masa periode ayah atau ibu atau siapapun yang masih memiliki kerabatan, maka tidak boleh ada yang terkait dengan kekeluargaan, kekerabatan ikut maju pada waktu itu. Jadi harus jedah dulu satu periode. Itu namanya cutting off. Jadi kalau misalnya saya punya anak atau istri mau maju, saya di periode kedua, saya masih memegang jabatan, belum boleh dia mendaftar di KPU, karena syarat mendaftar di KPU, dia harus jedah dulu sampai satu periode setelah habis masa jabatan kerabatnya. Nah, maka waktu 5 tahun itulah yang dia kemudian boleh maju lagi tanpa ada kerabatnya di dalam kekuasaan. Yang sedang memegang kekuasaan. Itu dia. Sayangnya, undang-undang pilkada yang juga mengatur soal nepotisme ini atau kekerabatan ketika anak atau keluarga ikut pilkada saat keluarganya berkuasa, itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Betul, kita agak kecewa itu dengan Mahkamah Konstitusi waktu itu. Karena alasannya, yang menggugat ini juga kelompok dinastiwan, saya bilang begitu ya kan. Kalau nggak salah itu adalah anak Bupati Goa. Dia Bupati Goa itu adiknya Syahrul Yassin Limpo. Nah, anaknya itu akan maju, namanya Iksan ya, Bupati Goanya itu. Saya masih udah meninggal, almarhum, punya anak. Lalu anaknya itu anggota DPRD. Nah, mau gantikan bapaknya sebagai Bupati Goa. Dia merasa dirugikan ketika ini diatur di... Dan dikabulkan oleh MK karena dianggap pelanggaran hak asasi manusia. Karena hak untuk dipilih dan memilih itu hak asasi. Prof Jo sendiri apa tanggapannya kalau ini dibilang politik dinasti itu adalah bagian dari HAM? Itu dia, kita agak menyaksikan ya, kalau hak asasi manusia dalam pengertian kontekstual dengan pendekatan masyarakat Indonesia yang cenderung tidak individual, masyarakat kita kan komunal. Jadi menurut saya hak asasi orang satu kampung, satu daerah itu lebih diutamakan untuk mendapatkan suksesi pergantian sirkulasi kepemimpinan daripada hak asasi satu elit yang sebetulnya dia dinasti yang membajak demokrasi lokal. Ya, bukan seperti itu cara memandang HAM. Betul, begitu hemat saya sih. Kita akan masuk ke bagian berikutnya, Prof Jo. Karena yang ingin saya masuk adalah Pilkada Jakarta rasa Pilpres. Ini yang paling seru nih. Meski direncanakan Jakarta bukan ibu kota negara lagi, tapi Pilkada Jakarta tetap jadi sorotan karena bisa jadi batu loncatan menuju Pilpres 5 tahun ke depan. Siapa lawan sepadan Anies Baswedan? Kami kembali usai jeda.